Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan jumpa lagi Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Susi Eldi Lasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 1 Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Video ini tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Berdasarkan rancangan aksi nyata yang telah saya susun sebelumnya. Saya didampingi oleh Bapak Haji Durajat MPD sebagai fasilitator dan Bapak Haji Sukat SP MSI sebagai pengajar praktik. Aksi nyata yang dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu yang pertama mensosialisasikan budaya positif berupa disiplin positif, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas kepada rekan guru, kepada kepala sekolah, dan kepada tenaga kependidikan. Yang kedua, membuat keyakinan kelas di setiap kelas bersama wali kelas. Sebelum masuk kepada video sosialisasi budaya positif, saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sebuah sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang di dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak akan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh ibunya jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin sebagai suatu bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai ini dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal, seperti nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila terdiri dari 5 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang kelima, kreatif. Salah satu bentuk disiplin positif yang dapat dilakukan di sekolah adalah dengan metode restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, penerapan disiplin positif di sekolah dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Adapun ciri-ciri dari keyakinan kelas itu adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang dan mudah diingat. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan oleh seluruh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas berupa kalimat positif. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, meminta warga kelas untuk berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, sebaiknya butir keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Yang kelima, keyakinan kelas yang telah disepakati dapat dilekatkan pada dinding kelas atau ditulis pada sebuah karton yang dapat dibaca oleh seluruh warga kelas. Sebelum sosialisasi budaya positif dilaksanakan, saya menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Dalam pertemuan ini, saya menyampaikan tentang budaya positif dan saya meminta izin untuk melaksanakan sosialisasi kepada rekan guru dan kepada tenaga kependidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari pihak sekolah. Di mana undangan kita pada siang hari ini adalah tentang aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Susi Hadira Hari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan memaparkan tentang budaya positif ya Bapak dan Ibu. Sebelum Bu Susi memaparkan tentang budaya positif, kita minta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan surat undangan yang kita kirim lewat grup pada Bapak dan Ibu bahwa sore ini di samping kita ada kegiatan evaluasi secara kedinasan, kita juga melakukan refleksi dari institusi dari calon guru penggerak yang punya tugas melakukan sebuah presentasi tentang aksi nyata dari calon guru penggerak di SMK 1 Beridan. Tentu kita sebagai pihak sekolah mengapresiasi ini karena progres dari kegiatan calon guru penggerak akan banyak melibatkan kita sebagai orang yang akan bersentuhan langsung dengan peserta didik, dan tentu ini akan menjadi sebuah inovasi baru, terutama di dalam memajukan pendidikan di SMK 1 Beridan. Untuk itu nanti Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan dari presentasi Ibu Susi sebagai calon guru penggerak dalam melakukan aksi nyatanya berkaitan dengan budaya positif di SMK 1 Beridan. Dan tentu ini tidak hanya sebatas presentasi, tentu kita berharap dari apa yang dipresentasikan Bu Susi kita mencoba untuk merefleksikan dan melakukannya di dalam proses pembelajaran kita ke depan. Kali itu sebagai kata sambutan, kami atas nama pimpinan tentu menyambut baik kegiatan presentasi ini. Tentu kita berharap untuk CGP ke depan yang akan mudah-mudahan kita berharap lulus banyak CGP kita yang bergabung menjadi guru penggerak, sehingga tentu di dalamnya tentu hasil yang kita harapkan akan ada sebuah peningkatan kualitas mutu pendidikan di SMK 1 Beridan. Pada itu Bapak dan Ibu yang sudah saya sampaikan, terima kasih atas atensinya dan mari kita ikuti presentasi Bu Susi di dalam melakukan aksi nyata tentang budaya positif di SMK 1 Beridan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri yang telah memberikan sambutan. Kami persilakan Bu Susi untuk memaparkan tentang budaya positif. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu, yang telah bersedia hadir di ruangan ini
untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri dulu. Berikut akan saya paparkan tentang budaya positif. Budaya positif di sini yang saya akan jelaskan mengenai disiplin positif, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara pada penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi diri perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak akan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, tanpa ancaman, maupun tanpa ditakut-takuti dengan hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia merasa nyaman, bukan karena takut dihukum oleh ibunya, yaitu. Jadi salah satu akan terciptanya budaya positif itu kita awali dengan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin merupakan suatu bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi karena kita dalam lingkungan sekolah, nilai-nilai mulia itu sudah tertuang dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima kreatif. Jadi berharap dengan adanya nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini pada siswa kita, ke murid-murid kita, maka akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Hubungan budaya positif itu juga akan bisa terbangun dengan adanya motivasi yang baik. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Dorongan dari seseorang. Jadi ada 3 macam motivasi dari perilaku manusia, yaitu yang pertama, kenapa seseorang itu dia termotivasi terhadap sesuatu atau termotivasi melakukan sesuatu? Itu ada 3 macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia termotivasi untuk mengerjakan tugas umpamanya supaya dia terhindar dari rasa tidak nyaman atau terhindar dari suatu hukuman, yaitu. Yang kedua, motivasi itu dapat ada pada diri seorang untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang itu bisa jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang sesuai dengan yang diinginkan dirinya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mungkin yang paling bisa untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah adalah poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang sesuai dengan yang diinginkan dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena kalau di situ kan tidak ada pengaruh takut dihukum, tidak ada pengaruh takut diancam atau dipuji atau sebagainya. Itu tentang motivasi. Yang berikut adalah selain motivasi ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu tindakannya, ya. Jadi
terhadap kalau di sekolah mungkin terhadap pelanggaran atau tidak mematuhi suatu tata tertib, mungkin dia akan mengalami hukuman. Nah, seperti itu. Kalau bedanya dengan konsekuensi adalah konsekuensi suatu bentuk hukuman, tetapi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibicarakan atau disetujui antara murid dan guru. Itu konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya itu tidak terencana, mendadak aja. Nah, kayak itu tuh hukuman itu. Kemudian yang berikut, sebelum kita lanjut ke poin yang berikut, saya ingin Bapak Ibu memberikan sedikit pendapat tentang kasus yang saya tulis ini. Saya bacakan atau Bapak Ibu sendiri baca? Bacakan aja. Ya, ini kasusnya. Iva adalah seorang murid yang kurang menyenangi atau tidak mampu pada mata pelajaran matematika. Ya. Kemudian ketika mata pelajaran itu berlangsung, Iva ini karena dia tidak terlalu paham, akhirnya dia melakukan aktivitas yang lain, yaitu menggambar di bukunya. Jadi tiba-tiba gurunya yang bernama Pak Seno menunjuk Iva mempertanyakan suatu pertanyaan tentang matematikanya itu kepada Iva. Karena gugup, Iva akhirnya menjatuhkan tasnya di atas mejanya dan teman-temannya jadi tertawa, jadi heboh kelas itu. Iva pun seketika menjadi gagap, menjawab pertanyaannya nggak bisa. Nah, oleh Pak Seno, si Iva dimintai ke depan. Setelah ke depan rupanya disuruh berdiri sambil megang telinganya. Nah, melihat itu teman-teman kelasnya menjadi gaduh, teman-temannya tertawa. Kemudian muncul pertanyaan dari tindakan Pak Seno itu, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa tidak setuju? Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Gita. Ya, yang kedua pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Bukan hukuman. Kalau konsekuensi tadi bahwa betul, terima kasih Bu Niati. Kalau konsekuensi tadi hukuman yang diterima oleh si anak sudah melalui kesepakatan, ya. Ini kalau nggak bisa matematika nanti gimana? Berarti di awal pembelajaran kita bikin kesepakatan bersama anak, gitu kan? Tapi apa yang dilakukan Pak Seno adalah tiba-tiba. Jadi dia tidak menghargai anak, dia tidak melakukan kesepakatan di awal, dia tiba-tiba aja melakukan tindakan yang membuat Iva malu. Tiba-tiba aja dia melakukan tindakan yang mungkin kalau kategorinya termasuk bullying juga ini terhadap anak, ya. Jadi dengan bertindak seperti Pak Seno, jelas-jelas kita belum bisa menerapkan budaya positif di kelas kita. Ya, karena itulah butuhnya bahwa siswa kita itu juga merupakan manusia yang perlu dihargai keberadaannya. Biarpun anak-anak itu lebih muda dari kita juga perlu memikirkan bahwa mereka punya pikiran dan perasaan yang perlu kita hargai. Lanjut, nah ini penghargaan ini. Tadi di belakang saya juga mendengarkan pembicaraan antara Pak Jun dengan Pak Zul mengenai penghargaan. Jadi kalau kita nih Pak Zul, kata Pak Jun kan, kalau kita melakukan ini sebagai apanya nggak apa-apa lah kita mendapat reward katanya gitu kan. Kebetulan saya pula baru menulis ini, jadi saya nggak bisa menanggapi apa yang diinginkan Pak Jun itu, apakah suatu keharusan atau diperbolehkan atau merupakan suatu yang tidak tidak semestinya. Mari kita lihat. Penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan atau dibuat dengan suatu persyaratan, penghargaan. Jadi kita ketika ingin melakukan, aku mau jadi ini kalau aku dikasih ini, nah itu berarti ada syarat. Ya,
Itu namanya penghargaan. Contoh, saya sudah membantu dan berbuat baik, maka saya ingin orang tersebut memberi pujian atau imbalan. Nah, itu namanya penghargaan. Ternyata saya sedang belajar sebenarnya. Sama seperti Bapak Ibu juga, saya sedang memahami perubahan image tentang menjadi guru. Karena dulu pun saya merasa bahwa apa-apa yang dilakukan siswa saya akan memberi penghargaan, akan memberi reward. Ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan konsep mendidik yang positif, begitu. Nah, ini menurut pakar pendidikan, menurut KON, menyatakan bahwa memberi penghargaan sama nilainya dengan memberi hukuman kepada orang tersebut. Memberi penghargaan sama artinya memberi hukuman terhadap orang tersebut. Karena penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Mungkin kalau yang poin kedua, banyak yang kita alami. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung pernah mengalami ini. Contoh, mungkin saya sudah berbuat banyak. Saya contohkan, saya sudah berbuat banyak. Ternyata yang saya terima itu tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Tentu saya kecil hati. Nah, akhirnya hubungan saya sama si teman menjadi renggang. Saya nggak mau lagi seperti itu, dia nggak menghargai saya sebagaimana mestinya. Nah, gara-gara itu hubungan pertemanan menjadi rusak. Nah, itu maksudnya. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang berikut adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi maksudnya sini kita selalu berhitung. Apa-apa yang kita lakukan ada hitungannya. Kalau dia memberi sedikit, saya akan lakukan seperti ini. Jadi mengurangi kemampuan kita untuk berbuat maksimal. Makanya apa yang dihargai dengan penghargaan, maka akan mengurangi ketepatan. Yang terakhir mirip, yaitu penghargaan mengurangi kualitas. Ya, saya dulu selalu begitu. Saya pikir dengan memberi pujian, dengan memberi reward kepada anak-anak, pun tahun lalu masih saya lakukan. Siapa yang bisa mengerjakan soal kimia dan mengumpulkan paling duluan nilainya 100, saya kasih hadiah jajan di kantin Pak Bani, saya bilang gitu. Dan itu selalu saya lakukan. Karena kenapa saya lakukan? Saya senang melihat ekspresi muka anak-anak yang antusias karena ucapan saya itu. Berarti kan saya memberikan penghargaan kepada anak hanya berupa duit 10.000. Jadi saya sebenarnya kalau mau ditilik lebih dalam lagi, nilai pintar anak itu, nilai kualitas anak itu hanya seharga 10.000. Nah, itu kan menurunkan kualitas dia sebenarnya. Dia hargai kepintarannya hanya dengan uang jajan aja. Jadi kita tidak membangkitkan motivasi dari dalam diri anak itu. Gara-gara hanya diberi reward berupa uang jajan, anak-anak itu akhirnya berlomba-lomba untuk menyelesaikan ulangan dengan cepat. Dulu saya pikir apa yang saya lakukan itu sudah sangat efektif untuk pembelajaran saya. Tapi setelah bergabung di Guru Penggerak ini, banyak hal-hal yang ternyata kita lakukan sebagai guru itu tidak semestinya. Bukan saya bilang saya salah atau Bapak Ibu salah, tidak. Tapi mungkin kita perlu merefleksi diri kita kembali bahwa apa-apa yang kita tanamkan kepada anak dalam jangka waktu panjang akan membentuk karakter yang kurang baik pada anak-anak kita tersebut. Itu tentang penghargaan. Lanjut, ini nggak panjang, sedikit lagi selesai. Restitusi, ya. Ini udah akrab sekali nih. Pertama kali saya mendengarkan kata-kata restitusi ini adalah ketika Bu Linda juga mensosialisasikan tentang budaya positif. Itu pertama kali saya kenal dengan kata-kata restitusi. Mungkin teman-teman juga begitu. Ya, restitusi itu merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian
proses menciptakan kondisi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Itu restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Ini ada saya tuliskan 6 poin. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu dilakukan ketika ada suatu sikap si anak yang tak sesuai dengan tata tertib atau ketentuan umumnya. Itu kita lakukan restitusi. Ya. Kemudian kemudian yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya ketika kita melakukan restitusi itu ada diskusi antara kita dan siswa. Kemudian selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita dengan melakukan restitusi itu kita berusaha untuk memberi kesadaran kepada anak untuk membangkitkan sisi baiknya dari diri anak itu. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah ini yang paling banyak ini. Mungkin tidak saja anak-anak, kita pun sebagai orang tua untuk bertindak sesuatu itu mungkin ada dasarnya. Mungkin ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Pada anak-anak kita juga begitu. Mungkin ada kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu salah satunya adalah kebutuhan dihargai, kebutuhan disayangi, kebutuhan didengarkan, kebutuhan pokok makan. Mungkin ketika dia melakukan kesalahan dia belum makan, ya kan? Berarti kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi saat itu. Nah, dia melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Ketika itulah kita harus cari tahu penyebab dia melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri itu. Nah, itu yang harus kita sadari, harus kita cari tahu dulu sebelum menjatuhkan keputusan terhadap si anak. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu fokus pada pembentukan karakter, bukan tindakan, ya Bapak Ibu. Kenapa ini diulang-ulang menyampaikan? Karena saya juga bagian dari orang yang sedikit belum bisa paham dalam melaksanakan restitusi ini. Ketika saya melakukan restitusi terhadap siswa, saya merasa gampang untuk menyelesaikannya karena belum benar-benar bisa saya pahami secara dalam tentang bagaimana melaksanakan restitusi ini. Mudah-mudahan dengan diulangi di sini Bapak Ibu guru semuanya bisa lebih bisa memahami tentang restitusi ini. Nah, restitusi ini dia dituangkan dalam segitiga restitusi namanya. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk merestitusi anak. Ini bingung-bingung, ini anakmu diapain? Guru piket bagaimana merestitusi anak? Guru mapel bagaimana merestitusi anak? Apakah hanya wali kelas aja yang bolak-balik merestitusi anak? Nah, mari kita sama-sama lihat dan cermati. Tahapan dalam merestitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas namanya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi restitusi itu ada caranya, Bapak Ibu. Caranya ya 3 ini. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Salah satu kalimat yang dapat kita ucapkan adalah umpama, ini si A terlambat terus ini. Setiap sekolah mungkin dalam 5 hari belajar itu dia terlambat 3 kali. Jadi ketika kita restitusi, menstabilkan identitas itu kita lakukan adalah dengan mengucapkan kalimat, Ibu paham bahwa terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Begitu, itu menstabilkan identitas. Jadi dia merasa itu bukan kesalahan yang fatal dan dia tidak memblok dirinya, karena kita juga berusaha untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar. Itu namanya menstabilkan identitas.
Atau ibu juga manusia yang kadang-kadang juga sering terlambat, gitu kan? Samalah kayak kamu juga sering terlambat. Itu namanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan untuk menstabilkan identitas, supaya anak itu bisa cair, tidak dia blok dirinya, kayak gitu. Jadi ketika anak itu merasa dihargai, merasa dimengerti oleh kita, mungkin dia bisa lebih terbuka untuk menerima saran kita, kayak gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Baik, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita ucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya menstabilkan identitas itu, kita lanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Yang salah tadi apa? Sering terlambat. Ya, kita tanyakan kepada anak itu, kamu sering terlambat, apa masalahnya? Atau kamu tahu enggak kenapa ibu panggil? Gitu. Kita tanya dulu dia. Menyadari nggak dia dengan apa yang dia lakukan itu salah, gitu. Setelah dia mengakui, biasanya beberapa anak yang sudah saya ulang-ulang merestitusi, dia akan lebih terbuka menyampaikan apa yang dia rasa salah itu, karena kita udah di posisi mengerti dia dengan tindakan menstabilkan identitas tadi, ya. Kemudian setelah kita menanyakan tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak itu, kalau begitu, menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Dia yang harus mengeluarkan solusinya, yaitu kita hanya sebagai wadah untuk meyakinkan dia bahwa dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya. Itu cara merestitusi anak itu, ya. Jadi pertama harus kita stabilkan dulu identitasnya, kita nyamankan dulu diri dia, kayak gitu. Setelah dia merasa nyaman, dia akan terbuka, akan mudah dia menyampaikan hal-hal yang menjadi ganjalan dia tadi itu. Kemudian setelah tahu kita masalahnya, nanti akan kita tanyakan solusi kamu apa. Saya di DKP 1 terdorong oleh yang disampaikan Bu Linda dulu. Pas 2 hari setelah itu lebih kurang ada yang terlambat, dia tinggal di Blok E. Jadi orang tuanya itu jualan sayur keliling, tunggu bapaknya pulang dulu baru bisa ke sekolah. DKP 1 tuh. Jadi saya tanya setelah saya ikuti langkah-langkah ini, sampai sekarang nggak pernah terlambat lagi. Jadi saya bilang yang terakhir itu saya nanyakan keyakinan dia tuh. Jadi kamu kalau ke sekolah supaya tak terlambat gimana? Dia sendiri yang memikirkan caranya itu. Setelah dia bilang, mungkin saya akan berangkat pagi-pagi Bu, bareng bapak saya aja. Terus kamu nggak apa-apa kepagian di sekolah? Saya bilang, nggak apa-apa lah Bu, daripada terlambat lagi, kata dia. Jadi dia pagi-pagi dari sekolah, dari ikut bapaknya jualan itu, dia ikut naik motor bapaknya. Jam berapa ya? Sekitar jam 6 kata dia. Dari sekolah dia jam 6. Ya itu yakin kamu bisa kayak itu? Yakin Bu, katanya. Dan selama saya sampai semester ini ngajar hari Rabu di JKP 1 memang nggak ada dia terlambat. Jadi saya pikir, makanya saya bilang ngobrol sama Bu Linda kemarin, kayaknya budaya positif ini nggak bisa dilakukan sendiri. Saya bilang kan, kita butuh teman-teman juga paham akan ini. Karena dengan teori ini baru saya coba sekali berhasil. Kemudian ada lagi yang di KP 1 itu. Begitu juga selalu terlambat. Tapi setelah saya ikuti langkah-langkah restitusi ini, nggak pernah terlambat lagi. Kayak gitu. Ya, sampai sekarang pun anak-anak yang mengantuk pun kadang saya panggil kayak gitu, saya tanyakan. Jadi langkah awal supaya dia tidak memblok dirinya karena dia melakukan suatu kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita berempati sama kesalahan dia itu. Bukan berarti berempati bukan berarti kita menyetujui apa yang dia lakukan, itu tidak. Dengan begitu dia akan terbuka sama kita. Ada yang sering tidur, saya tanya kayak gitu. Ibu ngerti, pasti kamu tidur lebih tajam berapa? Saya bilang ngantuk di sekolah. Apalagi pelajarannya kayak gini, bikin ngantuk ya kan? Saya bilang tahu aja. Nah, jadi setelah gitu ngomong itu, apapun yang kita lakukan dia nurut karena dia merasa kita beri bagian dia gitu loh. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana lah kalau caranya belajar ngantuk terus? Akhirnya dia sendiri yang menemukan solusinya. Dan itu di akhir harus kita tegaskan bahwa si anak memang yakin mampu melakukan seperti yang dia ucapkan. Dan kita harus pantau itu. Ketika dia agak lengah sedikit, kita ingatkan kembali terhadap keyakinan yang dia sampaikan kemarin, itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu
bisa apa ya, bisa bersama-sama kita, karena kita di sini pun tidak sehari dua hari, yang kita hadapi bersama pun sama aja terus dari waktu ke waktu. Dengan merubah mindset kita sebagai guru, dengan merubah mindset kita menghadapi anak, mudah-mudahan mempermudah urusan kita untuk tujuan kita, ya. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan dapat pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita nggak tahu yang terkesan sama dia terhadap kita, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan itu yang bisa menarik kita dari neraka suatu saat nanti. Ya, kita lanjut. Dari sekian banyak rentetan budaya positif di sekolah, salah satu cara untuk menunjang agar budaya positif itu tercipta adalah kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Itu keyakinan kelas. Mungkin mungkin ibu-ibu wali kelas 12 ketika Bu Linda menyampaikan tentang budaya positif dulu mungkin tidak hadir semua. Nah, saya berharap nanti setelah dari hari ini ibu wali kelas 12 bisa menyusun keyakinan kelasnya bersama anak-anak. Mungkin anak-anak kita kelas 12 itu tidak lama lagi, kelas 12 tidak lama lagi untuk di sini, tapi tidak apa-apa. Mana tahu waktu yang sebentar itu justru bisa membentuk karakter positif pada anak-anak kita, ya. Jadi keyakinan kelas itu disusun, dengan warga kelas itu sendiri, dengan seluruh kelas. Caranya bagaimana? Keyakinan kelas bersifat abstrak. Maksudnya abstrak itu keyakinan kelas itu tidak ada ketentuan yang seperti dituangkan dalam peraturan tata tertib gitu, jadi disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah untuk diingat. Ya Bu Nirmala, ini mudah-mudahan kelas Bu Nirmala besok saya bikinkan videonya ini tentang membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkan oleh seluruh warga kelas. Setelah yang terakhir, keyakinan kelas berupa kalimat positif. Jadi maksudnya kalimat positif itu tidak ada pakai kata-kata tidak, ya. Kalimat positif seperti itu, ya Bu Aris. Nah, itu guru bahasa Indonesia perlu saya apakan dulu, tanyakan. Nih, caranya atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Meminta warga kelas untuk berpendapat. Jadi kita masuk kelas, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kita akan membuat keyakinan kelas atau akan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang apa? Tentang hal-hal positif yang dapat membuat mereka lebih disiplin positif, kayak gitu. Kemudian mencatat semua masukan. Selanjutnya gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif, ya. Selanjutnya sebaiknya butir keyakinan kelas tidak terlalu banyak, 5-7 butir mungkin. Yang terakhir, keyakinan kelas yang telah disepakati dapat dilekatkan pada dinding kelas atau ditulis di kertas karton yang dapat dibaca oleh seluruh warga kelas. Kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas karena saya tidak wali kelas, tapi saya coba menerapkan keyakinan kelas ini di kelas 11 multimedia. Dari langkah-langkah ini sudah saya terapkan, tapi dengan cara saya tulis di papan tulis, awalnya seperti itu. Cuman setelah jadi ada masukan dari Bu Linda, anak-anak kurang aktif karena mereka hanya duduk. Pendapat mereka saya tulis. Kemudian saya minta mereka menulis di selembar kertas sticky note itu apa saja yang dia yakini bisa dia bawa untuk dirinya, yang hal-hal positif. Contoh saya bilang itu, saya yakin tidak terlambat ke sekolah setiap hari. Nah kayak itu. Jadi anak-anak tulis di kertas, kemudian ditempel. Setelah selesai secara bergilir, saya minta mereka menempel
Jadi karena isinya ada 34, tentu ada 34 sticky note yang tertempel di papan tulis dengan segala keyakinan pada diri anak itu masing-masing. Setelah selesai mereka nempel semua, saya kelompok-kelompokkan, karena dari 34 itu pasti ada yang mirip-mirip, sama, bahkan sama ya Bu Yani. Nah, jadi pamannya saya akan hadir ke sekolah tepat waktu. Ini si Ali, ya enggak lah Ali. Kemudian si Agus. Kemudian Agus bilang saya tidak akan terlambat ke sekolah. Yang tadi bilang saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Si Agus bilang saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Itu kan merupakan hal yang sama, maknanya sama. Kita kelompokkan. Jadi yang menulis tidak akan terlambat, akan hadir tepat waktu segala macamnya itu yang senada. Ternyata ada 20 anak dari 34. Berarti saya pikir dalam kelas ini fenomenanya adalah sering terlambat. Tapi dengan menuliskan itu sedikit banyak otaknya akan merespon, akan meyakinkan dalam dirinya sendiri itu dia akan berusaha untuk tidak akan terlambat lagi, berusaha akan datang ke sekolah tepat waktu kayak gitu. Kemudian yang senada berikutnya adalah menjaga kebersihan. Itu pun mirip-mirip kalimatnya. Tidak akan buang sampah sembarangan, akan selalu piket setiap jadwal piket katanya. Terus apa lagi ya yang ditulisnya tuh, akan menjaga kebersihan kelas dan luar kelas katanya. Itu saya kelompokkan juga, nggak terlalu banyak lagi itu. Kemudian ada yang sedikit berbeda, tidak akan duduk-duduk berdua di dalam kelas. Itu ada satu orang tuh Bu Linda, dia bilang kayak gitu, cuma sendiri satu. Jadi tetap saya letakkan. Jadi dari total semua yang terkelompokkan itu ada 6 poin. Nah, jadi kita kembalikan kepada anak-anak. Itu kita sampaikan tuh yang sudah mereka tulis dengan sepenuh hati tadi tuh. Ini bagaimana? Apakah bisa disepakati atau diyakinkan akan dilakukan? Bisa Bu, katanya, dengan semangat. Karena apa yang dia lakukan itu tanpa paksaan. Dia kita bebaskan mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, kita tinggal tuangkan ke dalam kertas lembar, dalam kalimat-kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat positif. Ya, tidak akan terlambat. Itu kan kalimatnya kalimat negatif. Digantilah dengan datang tepat waktu atau datang ke sekolah sesuai jadwal gitu. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang sifatnya kata tidak gitu. Jadi kita pun sebenarnya sebagai manusia kalau meresponnya positif dia akan hasilkan positif. Memang iya perlu kerja keras, perlu kesabaran untuk suatu perubahan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau terbuka terhadap suatu perubahan. Nah, ini perubahan dalam saya mengajar 2003 ini bersih 20 tahun Bapak Ibu. Dan baru ini saya menyadari bahwa memberikan reward itu hal yang negatif. Memuji-muji itu akan melukai anak, sebagian anak. Memberi atau menegur anak ketika melakukan kesalahan ternyata sangat banyak saya lakukan. Negurnya itu ya itulah yang kita lakukan, stabilkan dulu identitas anak itu. Kalau dulu kan enggak, data tiket terlambat. Dari mana? Kok terlambat? Nggak tahu jam berapa jam sekolah. Nah, kayak gitu. Jadi anak itu udah memblok dirinya, dia kan tidak akan terbuka lagi. Dia akan diam aja. Kalaupun dia punya keberanian, dia akan jawab dengan segala macam alasan yang dikarang-karang. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah. Kita tidak akan membangun karakter baik pada diri anak kita itu. Jadi memang ya dari semenjak Bu Lina menyampaikan dulu, pelan-pelan dan saya ubah, pelan-pelan dan saya sesuaikan diri saya dengan apa yang sudah saya dapatkan. Dan perubahan itu sedikit-sedikit memang saya rasakan. Memang belum banyak, tapi udah ada saya rasakan. Anak-anak pun lebih sumringah mukanya menegur saya. Mungkin saya dari dulu terkenal nih, Bu Susi ini orangnya jutek aja mukanya gitu, jarang senyum. Tapi setelah saya merubah mindset saya, wajah saya pun itu berubah mungkin. Ya, ion-ion di muka saya itu berubah. Jadi anak-anak pun saya rasakan gampang negur saya. Ibu, kayak gitu-gitu tuh udah banyak saya temui di belakang waktu. Kalau dulu kan enggak. Saya jalan anak-anak gitu-gitu aja mukanya. Saya bilang saya pikir dalam hati, aduh anak ini tak ada sopan-sopannya sama gurunya. Dulu seperti itu, tapi
saya di guru penggerak ini, saya bilang dicuci bersih, dibasuh kembali tentang apa diri kita menjadi guru. Dan saya sangat bersyukur untuk itu, biarpun agak ya terkendala juga dengan karakter saya mengikuti pembelajaran di guru penggerak itu. Ya beneran, memang banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, karena apapun kita harus mau mengupdate diri kita. Jangan mau di belakang-belakangnya nggak mau gitu. Kita harus mau memajukan diri kita. Nah itulah intinya ya. Jadi setelah saya mencoba menerapkan apa-apa yang sudah saya ketahui dari guru penggerak, memang banyak hal-hal positif yang saya rasakan. Saya pun menjadi lebih lebih nyaman, lebih gembira di sekolah. Tak hanya di lingkungan sekolah, di jalan pun anak-anak mekit gini-gini kan tangannya mendadakan saya. Biasanya takkan ada. Kalau bisa dia pura-pura tak nampak lah mukanya ke saya, kayak itulah dulu tuh. Menghindar. Kalau sekarang alhamdulillah. Jadi dengan begitu saya merasa apa yang saya lakukan ini mendapat respon positif dari lingkungan saya. Mungkin dari teman-teman belum terasa karena saya berkurung aja di majelis guru. Ya, jadi itulah saya bilang, kalau ada kesempatan untuk mengembangkan diri, ikutlah, karena kita nggak mungkin stuck. Maksudnya kita nggak mungkin jalan di tempat. Ya, ilmu itu berkembang terus. Lelah memang iya, tapi apa yang kita dapatkan juga banyak gitu loh. Terbalaskan. Kita pun menjadi orang-orang yang selalu berpikir untuk ke depan. Gak sempat kita mikir yang lama-lama itu, gak sempat lagi. Lambat laun kita pun menjadi pribadi-pribadi yang apa ya, yang positif juga. Nggak mikir lagi omongan-omong teman gini begitu, nggak mikir lagi. Karena kita mikir ini besok mau diapakan ya, ini mau diperbaiki apanya ya dari pembelajaran kelas kita. Pasti itu aja berpikir yang berputar-putar di kepala kita. Ya, terus masuk kelas yang saya rasakan dari mempelajari budaya positif ini adalah seperti disampaikan Bu Linda tadi. Kalau Bu Linda bilang ketika masuk kelas itu apakah berpikir tentang kondisi anak di awal pembelajaran kita. Kalau saya berpikir apa yang akan saya ajarkan kira-kira anak-anak suka nggak, nyaman nggak, itu yang saya pikirkan sekarang. Kalau dulu saya nggak peduli, yang penting saya ajar, inilah kewajiban saya kalau dulu kayak itu. Sekarang saya berusaha seperti itu, kira-kira anak-anak bakal nyaman nggak dengan cara yang akan saya lakukan hari ini, kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan kita berusaha untuk memperbaiki kalau bahasanya kinerja kita sebagai guru. Karena yang kita hadapi bukan benda mati. Yang kita hadapi adalah manusia-manusia yang punya hati dan pikiran. Tentu ketika kita berbuat tidak sesuai, hati yang kita hadapi itu juga akan tersinggung. Nah, seperti itu. Sama seperti yang tadi terjadi, yang baru diselesaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Heri mengenai bullying itu. Bullying itu juga menjadi PR kita bersama, karena belum terciptanya secara maksimal budaya positif di sekolah kita, ya gitu. Efeknya si anak itu memang sakit dia. Dalam lebih dari 1 semester ini dia menahan bullying dari teman-temannya dan kita tidak tahu. Dan saya ya apalah daya kita sebenarnya gitu, kita cari selamat juga kan. Tapi itulah lalainya kita terhadap anak-anak kita. Untung-untung dia tidak melukai dirinya sendiri, karena dia sudah sakit, sudah berulang-ulang sakit kayak gitu kan. Dan dia tidak berani sama sekali menyampaikan apa yang dia alami di kelasnya. Dan kita lah sebagai orang-orang terdekat anak-anak kita di kelas atau wali-wali kelas mungkin bisa lebih peka. Ya, berusaha kita untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan cara membangun budaya positif di kelas ini, di sekolah kita maksudnya. Ya, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, karena yang paling mendasar dalam membangun keyakinan kelas ini adalah Bapak Ibu bersama anak-anak, yaitu tahapan-tahapannya ada. Kalau kita ikuti tahapan-tahapannya itu, insya Allah 85% berhasil kok. Saya sudah mengalami masalahnya, dan saya coba, memang iya rupanya. Jadi anak-anak yang kita hadapi itu bukan kita anggap sebagai musuh kita, tapi orang-orang yang memang harus didekati gitu.
Terus restitusi itu, mungkin teman-teman masih bingung, ini yang merestitusi siapa, ini yang merestitusi siapa. Kalau seandainya berhadapan di pelajaran kita, ya kita restitusi aja, tak apa-apa. Terlambat dia di kelas kita, ya kita restitusi. Tak mengumpulkan tugas sepelajaran kita, ya kita restitusi. Jangan kita biarkan, ya gitu. Kalau dibiarkan, maka akan menjadi penyakit kronis bagi si anak. Karakter-karakter baiknya tidak muncul. Ya, kalau dia tidak mengumpulkan tugas, panggil aja kalau nggak mau manggil di depan kelas. Ayo ikut ibu sebentar gitu setelah pembelajaran kita selesai. Ngobrol aja sama anak itu seperti itu. Saya semenjak tidak menjadi wali kelas agak kurang-kurang memang sama anak-anak ini. Tapi dulu apa yang ya caranya memang salah, tapi saya suka mengurus anak-anak itu. Nah, intinya seperti itu Bu Linda. Mungkin bisa menjadi pertimbangan Bu Linda untuk mengangkat saya menjadi wali kelas kembali. Bukan saya mengangkat Bu Susi, Pak Heri Bu Susi. Salah Bu Susi. Tak ada saya dirumut-rumutin anak lagi. Kalau dulu ibu kadang cari-cari saya kan. Saya cemburu betul dengan fokus nguli cari-cari anak setiap hari. Saya nggak ada dicari-cari anak. Pagi-pagi udah cari-cari ngintip-ngintip fokus nul itu. Memang favorit dan fokus nul dalam hati saya. Saya nggak ada digini-gini lagi. Saya bilang, besok jadi wali kelas juga lah. Saya bilang dalam hati aja. Ya. Jadi mungkin teman-teman ibu-ibu yang wali kelas 12 kemarin dulu ketika Bu Linda menyampaikan tentang budaya positif tidak hadir. Nah, beginilah cara merestitusi anak, beginilah cara menyusun keyakinan kelas bersama anak. Keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu jangan dibiarkan saja menjadi hiasan dinding. Kita ingatkan kembali, anak terlambat, diam aja. Ya kita bilang, kamu terlambat ya. Ini loh keyakinan kelas yang udah kita sepakati kemarin. Kayak mana? Kita kembalikan ke diri dia. Karena kemarin dia yang membuat itu, dia yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kayak gitu kan. Jadi namanya orang, namanya manusia, pasti kalau tidak dikawal itu dia lalai juga. Nah, kita lah sebagai orang-orang tua di sekolah ini yang berusaha untuk kembali mengawal apa yang sudah mereka nyatakan kemarin ketika menyusun keyakinan kelas itu. Ya, saya di pelajaran saya, setiap kelas yang ada keyakinan kelas tertempel itu aja saya kembalikan. Dan mereka dengan mudah kembali tertib, dengan mudah kembali melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan kayak gitu. Mungkin ada yang masih bingung tentang keyakinan kelas atau restitusi, silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, baik, silakan Bu Yani. Nih di sini. Coba harus depan ini. Kalau masuk video, baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Susi, ini saya dengan Bu Aris nih sebenarnya mau bertanya tadi mengenai restitusi nih Bu. Pengalaman saya nih, saya kebetulan ada masuk di 10 AT2 nih. T2. Dan kebetulan anak ini sebenarnya dari semester 1 sudah bolak-balik saya restitusi. Tapi sampai sekarang saya itu tidak mendapat perubahan yang signifikan, bahkan cenderung tidak berubah. Jadi yang perlu saya tanyakan ini Bu, apa sih tindakan saya lagi nih untuk anak ini supaya bisa berubah? Seperti itu. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani atas pertanyaannya. Ya, jadi ada siswa, ada murid yang udah bolak-balik di restitusi tapi tidak ada perubahan dari dirinya. Nah, coba kita review ke belakang. Apakah kita sudah melakukan tahapan-tahapan restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, namanya dia yang tidak bisa berubah-berubah sampai sekarang itu dari tindakan apanya? Seperti kehadiran dia di kelas, Kehadirannya. keterlambatan dia, dan tidak meresponnya dia di dalam. Oke, ketika Bu Yani merestitusinya, apakah sudah melakukan menstabilkan identitas?
Sepertinya sejauh ini sih sudah sih Bu. Yakin? Mungkin hanya sedikit ya Bu. Nah, tuh, coba kita ulang lagi ya dari tahapan awal itu. Ya, kita tanya mungkin sama dia atau kita sampaikan ke dia bahwa keterlambatannya, ketidakhadirannya itu adalah hal yang manusiawi, kata kita. Kita pokoknya kita posisikan diri kita itu sebagai dia, sebagai orang yang berempati sama masalah dia. Jadi dengan begitu dia merasa dimengerti. Kalau sudah merasa dimengerti, dia mungkin akan lebih terbuka. Setelah dia terbuka, mungkin dia bisa keluar pernyataan-pernyataan yang dari diri dia tuh, ya. Validasi tindakan yang salah jelas itu setelah kita merasa berdiri di posisi dia. Ibu paham kok, ke sekolah belajar matematika tuh sulit segala macam, jadi kamu malas berangkat ke sekolah gitu kan. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang senada itu, pokoknya kita posisikanlah diri dia di bagian dia gitu kan. Setelah itu baru kita tanyakan tentang keyakinan dia untuk merubah keadaan dia tuh. Jelas dia kesalahannya, jelas tuh terlambat atau tidak ke sekolah tuh. Jadi kalau kamu terlambat terus, bagaimana caranya supaya dari kamu? Bu Yani ada nanya kayak gitu? Pertama saya tanya kenapa terlambat. Yang pertama Ibu, saya kesiangan bangun. Ya. Kenapa kesiangan bangun? Main game tadi malam. Iya Bu, saya main game sampai jam 2. Kata dia. Jadi apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi nih? Oke, berarti Bu Yani sudah mengarah ke langkah ketiga, menanyakan keyakinan untuk memperbaiki kesalahannya itu kan. Terus? Iya, saya akan memperbaiki itu Bu. Oke, baik. Ini sudah Ibu restitusi yang pertama. Kedua kali lagi Bu, mungkin berapa minggu kemudian lagi, karena setelah itu dia kan tidak datang nih. Rajin banget yang namanya nggak datang nih dia. Nah, saya tanya lagi. Aldi dia ya. Nah, kenapa kamu kali ini juga terlambat? Ibu, saya kan baru sekali ini lagi terlambat. Nah, itu lagi katanya Bu. Nah itu kan, jadi maksud saya memang tanpa kita sadari dulu ketika saya belum kenal tentang pendekatan restitusi, saya pun bertanya seperti itu, seperti saya bilang titik masuk, kamu kenapa terlambat, nggak tahu ini jam berapa masuk rumah. Jadi ketika pertanyaan itu kita tanyakan, kita lontarkan, anak itu akan memblok dirinya, dia tidak akan mau. Itu dah psikologinya orang, karena ketika dia merasa terancam, dia akan melindungi dirinya sedemikian rupa. Nah ketika dia melindungi dirinya sedemikian rupa itu, apapun yang kita kasih tidak akan masuk. Nah itu makanya diulang lagi. Nah coba besok gitu kan Bu Yani lakukan eksperimen kecil-kecilan. Jadi tahap pertama tuh stabilkan dulu identitas dia tuh. Kita posisikan dirinya tuh, kita mengerti betul tentang dirinya, kenapa dia terlambat segala macam. Pokoknya itulah kita maklumi. Nah setelah itu dia merasa cair, merasa ya dia tuh tidak merasa apa ya, mungkin baru bisa kita masuk itu tentang kesalahan dia itu. Nah setelah itu baru kita tanyakan tentang, jadi posisi otak anak itu dan jiwanya itu dalam keadaan terbuka. Kalau kita merasa dimengerti kan kita kayak gitu, nyaman banget itu kalau kita merasa dimengerti itu kan. Tidak hanya anak, kita pun begitu. Itulah psikologinya kita sebagai manusia. Jadi ketika dia merasa dimengerti banget oleh wali kelasnya atau oleh gurunya, mungkin akan mudah kita masukkan hal-hal yang harus dia lakukan itu. Mungkin sekali belum nampak, mungkin berikutnya akan nampak itu. Mudah-mudahan. Kalau di kelas 10 DKP 1 itu Devan saya bilang. Sekali dua kali nggak mempan, saya ubah caranya setelah tahu dari Bu Linda kemarin, caranya ubah. Sampai sekarang nggak pernah terlambat lagi. Yang lain berubah Bu, cuma dia ini sampai sekarang. Mungkin gini Bu Yani, kita mindset kalimat restitusi itu dulu. Restitusi itu bukan menanya kenapa, bukan. Saya terlambat, kenapa kamu terlambat, bukan itu. Tapi yang mindset yang kita pertama itu, wah terlambat ya, Ibu ngerti kok, pasti kamu capek ya, atau kamu ada halangan ya, gitu. Atau mungkin rumahmu jauh ya, terlambat terus gitu kan. Ya. Jadi mungkin kamu hari ini terlambatnya ada sesuatu hal ya di jalan ya, sudah tuh baru kita nanya kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan ini benar atau salah ya. Nanti kan dia bilang salah Bu, saya terlambat begini. Oh iya, bagaimana kamu cara memperbaiki. Jadi kita tidak usah mencari dia apa dia yang menyebabkan dia begini gitu.
Karena kalau ditanya seperti itu, dia akan itu saya bilang memblok dirinya. Dia banyak akan menimbulkan alasan-alasan. Saya tidak menyalahkan karena saya juga melakukan hal seperti itu. Tapi ketika saya ubah kalimat pertanyaan itu dan memang menghasilkan respon positif dari anak itu, kayak itu. Maksud anak-anak yang memang susah sih, tak bisa sekali dua kali gitu kan. Namanya proses pembentukan karakter. Kalau masak ya bisa sekali jadi gitu dampak produknya. Tapi kalau pembentukan karakter orang itu butuh sabar kita. Nah itulah kita kalau guru itu dijadikan pahala jariahnya sangat banyak. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan tugas kita. Iya, minta didoakan sama anak-anak tuh. Doakan ibu ya biar sabar mengajar kalian. Ya bu katanya. Mungkin yang menjawab ya bu itu ada 20 orang yang tulus, mungkin yang jadi sabar lah kita hari itu. Ya karena ya namanya kita menjadi guru pasti budaya positif tidak serta-merta langsung. Ya memang ya budaya positif itu budaya positif namanya budaya itu tidak terbentuk dalam waktu sekejap. Budaya itu terbentuk dalam kurun waktu yang cukup lama, terus menerus diulangi, akhirnya terbentuklah budaya. Ya namanya budaya, itulah asal kata budaya itu. Ya mudah-mudahan atau teman-teman yang lain ada mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ini prosedur membuat keyakinan kelas. Karena setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya bergegas-gegas ke ruang Bu Linda untuk share apa yang saya dapatkan. Ternyata budaya positif ini, Bu Linda saya bilang, tak bisa 1-2 orang saya bilang. Harus banyak teman-teman yang paham mengenai budaya positif ini dan segala perintilan-perintilannya itu gitu kan. Jadi supaya bisa, saya punya keterbatasan untuk men-share ilmu ini. Supaya bisa berarti teman-teman harus didorong untuk ikut guru penggerak, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah mungkin sebagian dari teman-teman dalam proses seleksi, mudah-mudahan saya doakan, dengan tulus hati saya doakan mudah-mudahan lulus. Jadi kita bersama-sama mengupgrade diri kita, sama-sama kita menanamkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu berbuah baik di kemudian hari. Tak bisa sebulan, memang butuh setahun 2 tahun, mungkin baru 3 tahun terbentuk budaya positif di sekolah itu secara merata ya. Tapi paling tidak sebagian teman-teman saya sangat apresiasi dengan semangatnya ikut guru penggerak. Mudah-mudahan sama-sama paham kita. Padahal saya bilang dari awal guru penggerak itu adalah tentang bagaimana kita menjadi guru sebenarnya ya. Ya Bu Gusnul, semangat ya Bu Gusnul. Sama-sama kita sering-sering terus di majelis guru tentang budaya positif. Nah, jadi sebenarnya kita semua berbakat untuk menjalankan budaya positif ini. Cuman mungkin belum terarah, belum sesuai dengan hal yang diinginkan dari langkah-langkahnya itu. Jadi perlu berbelok-belok lagi dulu mencapainya. Tapi ketika kita udah tahu jalan, kan jadi lebih cepat, lebih singkat jadinya. Karena mudah sudah tahu langkah-langkahnya. Ya. Ada lagi teman-teman atau bapak ibu yang mau ditanyakan? Sudah Pak Pur? Oh Pak Eng mau bertanya katanya. Sabar ya bapak ibu. Masuk video ya. Karena ada video. Masuk video Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mau bilang dulu kepada Bu Susi hebat, ya. Bu Susi hebat. Mudah-mudahan kita semua juga jadi hebat. Sebagaimana yang disampaikan sama Bu Linda dulu yang sudah habis CGP-nya dan Bu Susi mengulang bahwa memang guru dulu yang harus berubah untuk melakukan budaya positif itu di sekolah. Kalau tidak nanti bukan budaya positif tapi budayanya negatif di sekolah itu ya. Jadi itu saya rasa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar itu menjadi capaian kita. Begini Bu Susi, saya mau bertanya mungkin ya,
dalam CGP itu boleh tidak melakukan sanksi tapi mendidik gitu loh. Misalnya gini, sanksi mendidiknya. Mungkin Pak Indra sebagai guru agama, ada anak terlambat, restitusi udah dilakukan, tapi sanksi mendidiknya, coba anak Bapak sebutkan apa niat buka puasa gitu loh. Nah, boleh tak semacam itu gitu loh. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah gitu loh. Nah, barangkali itu mungkin ini bisa dijawab sama Bu Linda yang sudah selesai CGP angkatan 5, yang udah penuh ilmunya. bahkan juga Bu Susi. Terima kasih atas jawaban dari Bu Susi atau Bu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eeng atas pertanyaannya. Saya tanggapi dulu yang pertama. Kalau anak itu udah berulang-ulang direstitusi seperti pertanyaan Bu Yani tadi, apakah boleh diberi hukuman? Itu hukuman itu sifatnya jangka panjang. Maksudnya jangka panjang, apa yang dia alami ketika kita hukum akan berkesan bersama dirinya itu seumur hidup mungkin. Nah itu akan membuat luka batin yang panjang bagi si anak. Akhirnya efeknya banyak. Mungkin dia akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri, mungkin akan menjadi pribadi yang lebih negatif lagi, akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak gitu kan. Jadi kita hindari, saya garis bawahi, kita hindari untuk memberikan hukuman. Kalau sekali dua kali direstitusi tak bisa, mungkin kita lakukan pendekatan yang lebih individual lagi. Karena setiap dia melakukan kesalahan atau pelanggaran itu, saya yakin ada kebutuhan dasar dari si anak yang tidak terpenuhi. Nah kayak gitu. Mungkin bisa jadi ketika berangkat sekolah dia tidak makan. Nah kebutuhan dasarnya akan makan, kebutuhan pokoknya makan tidak terpenuhi. Jadi kita biasalah kalau lapar itu kan temperamen, tidak stabil emosinya, mungkin itu. Kemudian mungkin kita bisa gali lagi kebutuhan dasar yang lain, bahwa kasih sayang tidak dia dapatkan. Kasih sayang dan perhatian itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seandainya dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dari rumah atau dari keluarga, mungkin bisa kita pelan-pelan yakinkan pada diri si anak bahwa dengan kita dia akan menjadi lebih baik lagi. Kita beri dia perhatian, kita manusiakan semanusia-manusianya dia, kayak gitu. Mungkin jadi kebutuhan dasar yang lain adalah penghargaan. Dia merasa oke terhadap kemampuan dirinya, tapi kita sebagai guru lupa memberi penghargaan. Maksudnya penghargaan ini kita nggak pernah nanya dia kepengen jawab pertanyaan kita tapi dia malu, jadi dia merasa kebiasaan dia untuk pelajaran kita itu tidak terapresiasi. Biasanya anak-anak seperti itu dia agak mendegil-degil juga tuh gitu. Jadi kebutuhan dasar dia untuk mendapat penghargaan itu mungkin tidak terpenuhi kayak gitu. Jadi seandainya ada beberapa anak kita ulang-ulang restitusi tidak berhasil, mungkin bisa kita lakukan pendekatan yang lebih lagi dengan menggali informasi tentang kebutuhan dasar si anak yang belum terpenuhi. Memang mungkin kita butuh waktu, menyediakan waktu dan agak berat, tapi tak apa-apa lah Bapak Ibu. Dalam satu hari itu belum tentu ada 1-2 anak yang kita urus untuk seperti itu kan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya lupa Pak Eng, apa? Bagaimana caranya budaya positif? Oh, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk budaya positif? Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satu budaya positif di sekolah itu adalah dengan melaksanakan disiplin positif. Dulu ketika pertama kali belajar modul ini, saya juga sedikit agak bingung karena kata-kata disiplin itu sendiri sudah berkonotasi positif. Tapi kok ditambah lagi kata positif di ujungnya, disiplin positif. Jadi ada 2 kata. Setelah saya bolak-balik baca, ternyata disiplin positif itu maksudnya menegakkan disiplin tanpa penghukuman, tanpa marah-marah, tanpa kekerasan, tanpa memberi penghargaan yang reward kayak gitu. Itu namanya disiplin positif.
Jadi budaya positif itu mulai bisa kita terapkan dengan kita merubah mindset kita sebagai guru, bahwa menegakkan peraturan itu tidak mesti dengan menghukum-hukum anak, kayak gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan dihukum, tapi kita pikirkan caranya dengan cara merestitusi si anak. Nah, dengan begitu budaya positif lambat laun akan terbentuk di sekolah kita, kayak gitu. Baik, sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk sesi sosialisasi budaya positif saya. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah tetap antusias dalam mendengarkan dan mengikuti sosialisasi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa sedikit-sedikit memberi pencerahan untuk kita semua. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini adalah hari pertama di semester ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, terutama pembelajaran ibu, yaitu pembelajaran produktivitas, kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, kita buat kesepakatan gimana proses pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Jadi proses-proses pembelajaran setiap harinya bisa nyaman, bisa enak, gitu, bisa hasilnya tuh bisa maksimal. Baik, ibu ada kertas ini, kertas apa namanya? Oke, ini kertas kamu tulis apa yang menjadi keyakinan untuk diri kamu sendiri demi kebaikan kamu. Tulis, nanti masing-masing tempelkan ke depan. Pertama itu kasih satu lembar per orang aja lah dulu. Ini benar-benar ditulis sesuai dengan apa yang kamu yakini. Satu orang satu keyakinan aja. Nanti seandainya ada yang masih perlu, saya kayaknya perlu dua Bu untuk menuliskan keyakinannya berat. Yang apa yang kita yakini itu berasal dari hati nurani kamu sendiri. Jadi kalau begitu kan lebih mudah kita laksanakannya. Semuanya satu lah. Oke, silakan tulis, nanti ditempel di papan yang sebelah kiri ini. Ibu bagi dua dulu papannya ya. Nih, sini tempel, nanti kita kelompokkan. Namanya mirip-mirip. Oh, ini ternyata bagian disiplin. Oke, silakan. Berdasarkan hati masing-masing, maunya kayak mana? Satu kertas satu keyakinan.
Saya yakin bangun pagi. Sudah? Belum, Bu. Kasih nama panggilan aja di bawah sini. Di bawah kertas di bawah itu. Kita ada berapa ini? 34. Sudah hadir 4, nanti ada 30. Mas ada 30 ya. Sudah? Coba yang sebelah sana dulu, sebelah sana kan dulu dapat dari kertasnya. Secara bergilir tempelin sebelah sini. Hah? Kasih nama aja, ciri bawahnya. Udah habis? Udah Elsa? Nah, kalian ini dulu. Ini yang blok sana. Kita di sini. Oke. Ini habis. Elsa, minta ini agak kurang. Salah. Nah, biasanya itu yang jelas dibaca. Yang sebelah sana, sini tempel. Ini di bawah ini. Nah, yang ini lagi nih. Baik, Ibu baca dulu nih, baca nancap ini. Datang tepat waktu. Ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari guru. Oke semua nih. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Tidak bermesraan dengan lawan jenis di kelas. Oke banget nih. Yakin nih? Yakin. Saya yakin tidak
terlambat saat masuk kelas. Oke. Ini yakin bersih. Apa nih? Bullying. Ini apa kata pertamanya? Iya. Yang buat kata pertamanya apa nih? Anti bullying. Iya. Anti bullying ini saling tolong menolong, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin tepat waktu, toleransi, disiplin dalam mentaati peraturan, disiplin dalam berpakaian, saling menghargai, kompak atau solidaritas, datang ke sekolah tepat waktu, kebersihan, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai, menjaga kerapian, disiplin. Ini bertanggung jawab. Saya yakin akan tidak terlambat lagi saat berangkat sekolah. Menghormati dan saling membantu. Tidak terlambat masuk sekolah. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Menjalankan titik kelas. Disiplin, tidak yakin dapat datang ke sekolah tepat waktu. Yakin dapat menjalankan jadwal piket sesuai hari di mana saya piket. Oke semua. Jadi di antara semua yang kamu tuliskan kan ada yang lupa atau mirip. Kita kelompokkan dulu ya. Datang tepat waktu. Nih, pindah sini nih. Terus mana lagi? Datang tepat waktu ke sekolah. Nih, nah. Tidak terlambat saat masuk kelas. Nih, sama. Disiplin mengerjakan tugas. Datang tepat waktu lagi. Datang tepat waktu ke sekolah. Disiplin. Saya yakin tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Terlambat masuk sekolah. Tidak terlambat masuk sekolah lagi. Saya yakin dapat datang ke sekolah tepat waktu. Oke, nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang dari 30 kamu semua yang membuat keyakinan bahwa akan mampu ke sekolah tidak terlambat. Nah, kita buat kalimatnya itu apa ya poinnya nih? Disiplin. Ya. Disiplin bagi datang ke sekolah tepat waktu. Lanjut, apalagi yang ditulis? Kebersihan kayaknya nih ada berapa? Kebersihan. Saya yakin dapat menjalankan jadwal piket, berarti dia juga ingin menjaga kebersihan kelasnya. Menjalankan jadwal piket. Mana lagi? Kayaknya enggak ada. 3. Menjaga kebersihan 3. Kita buat kebersihan, menjaga kebersihan. Terus ini bertanggung jawab, yakin mampu bertanggung jawab katanya nih, Reno. Si Reno sih. Nah, laki-laki itu harus bertanggung jawab. Karena itulah harga diri laki-laki. Mana lagi tadi ada yang baca bertanggung jawab juga. Ini Digo. Bertanggung jawab 2. Ini
tolong-menolong, toleransi, menghargai, menghormati. Kayaknya satu tempat juga nih. Menghormati dan saling membantu. Puji. Saling tolong-menolong, Aprilia. Saling menghargai, Dinda. Toleransi, Rehat. 4 orang. Berarti bisa nggak ini kita buat keyakinan kelas kita nih? Menghormati dan saling membantu, saling tolong-menolong, saling menghargai, toleransi. Apa keyakinannya? Toleransi aja lah ya. Toleransi. Atau saling membantu, saling menolong, saling menghargai. Saling menghargai. Terus ini tinggal disiplin satu ini punya Rifa. Tambah satu lagi. Terus bersihan. Ada kebersihan di sini. Saling menghargai. Saling menghargai. Banyak nih rupanya nih. Kalau menjaga kerapian itu bisa nggak kita kelompokkan di sini? Ya, bisa. Disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin mentaati peraturan, disiplin nih. Poin terbesar ini disiplin ini, karena banyak yang ingin menjadi disiplin. Tinggal 2 ini. Ini anti bullying, ini tidak bermesra di kelas. Ini bertanggung jawab. 1, 2, 3. Ini kita jadikan keyakinan kelas. Bertanggung jawab. Hanya 2 orang yang menuliskan yakin bisa bertanggung jawab. Jadikan enggak? Jadi kamu Bertanggung jawab. Ini tidak bermesraan dengan lawan jenis. Ini tidak melakukan bullying. Ya. Dari semua yang kamu tuliskan ada yang ditambahkan enggak? Kalau mau kasih lagi pertanyaan. Kalau udah kepikiran belakangan ada? Bu, nah nih. Ada lagi yang mau? Kamu? Enggak. Pas. Ada lagi? Enggak? Nah, nempel di mana nih? Hah? Kompakan? Nggak ada teman ini. Sendiri berarti di sini. Terima kasih Dinda udah nambah keyakinan. Keyakinan untuk kompak. Nah, ini Dinda suka bersama nih. Ini tidak bermesra di kelas dengan lawan jenis. Ini anti bullying. Oke, kita jadikan keyakinan kelas semuanya. Ya, yang disiplin banyak, ada 13 orang. Ini
mudah-mudahan apa yang kita tuliskan hari ini melalui kertas kecil ini bisa kamu yakini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih sudah menuliskan keyakinan. Nanti kita pindahkan ke karton besar, kita tempel di kelas kita, jadi bisa setiap saat kita baca. Ya. 1, 2, 3, 4 ini kita tambahin aja nanti. Kompak. Ini apa ya kalimat positifnya ya? Tidak bermesraan itu. Ketika Jaga etika. Ya. Ini kalimat positifnya anti-bullying itu apa ya? Positif itu artinya tidak menggunakan kata tidak. Bullying itu termasuk menghargai. Iya, kan kalau kita saling menghargai, jangan berbully. Oh iya betul ya Arya. Kalau kita saling menghargai nggak akan muncul bullying. Berarti di sini tempat bullying. Oke, salah satu bentuk sikap saling menghargai itu adalah tidak melakukan bullying. Bagus. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin untuk keyakinan kelas kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang dituliskan ini bisa kamu yakini, kamu buat di hati kamu sendiri bahwa kamu mampu disiplin, mampu bertanggung jawab, mampu jaga etika, mampu saling menghargai dan kompak. Ada lagi yang ditambahkan? Ada. Ada. Terima kasih atas apresiasinya, atas menuliskan keyakinan kelasnya. Kita lanjutkan ke materi pelajaran kita. Saya ketua kelas coba siapkan. Gerak. Gerak. Mulai. Selesai. Siapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini pusing-pusing kan? Sebelum kita mulai belajarnya, itu absen dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk pada kalimat ini. Siapa yang tidak masuk ya? Ini sampai ya. Gabungan 3 orang. Tadi dia namanya ada yang memang sakit. Istri sama kan. Untuk kegiatan kali ini karena salah satu budaya positif kita adalah keyakinan kelas dan kita belum ada ya. Jadi pada pertemuan awal ini kurang lebih 15 menit kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Apa tuh? Keyakinan apa tuh? Keyakinan kelas? Nanti apa yang kita nulis kita kerjakan untuk membuat kita ke depannya lebih baik. Tolongnya apa? Ya disiplin. Tidak bolos. Tidak bolos, tidak sabut ya. Kemudian nanti kalian menulis kertas sudah disiapkan. Satu orang setelah satu keyakinan ditulis. Yang paling kalian ingin yakini dan kalian ingin berubah lebih baik dari yang kalian tulis. Ya? Ya, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu mulai saja ya. Nama tidak usah ditulis. Yang ditulis cukup keyakinan kelasnya saja.
Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, tidak ada, mulai ya. Dan rajin tidak cabut. Cabut. Aktif dalam mengikuti semua mata pelajaran. Hadir tepat waktu. Aktif dalam pelajaran. Datang tepat waktu dan tidak terlambat. Jangan tinggalkan sholat. Semoga kedepannya menjadi orang sukses. Berdoa. Aktif dalam pelajaran. Wow. Tepat waktu. Berdoa. Sipir rapi berdoa. Tidak jahil. Hadir tepat waktu. Kreatif. Agar selalu lebih baik ke depannya. Masuk ini satu ya, batal ya. Udah, terima kasih, tegas. Iqbal. Ya, perhatikan ke depan. Ini keyakinan kelas yang telah kalian buat. Kita perhatikan ya. Lihat yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh atau aktif dalam mengikuti pelajaran. Sepakat kita untuk meyakini jadi keyakinan kelas ini? Sepakat. Ini banyak kan? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat berarti pertama adalah Kesan saya setelah melaksanakan aksi nyata. Setelah melaksanakan aksi nyata, modul 1.4 tentang budaya positif, saya merasa sangat senang karena telah menyampaikan apa dan bagaimana budaya positif tersebut kepada rekan sesama guru, kepada tenaga kependidikan. Dalam sosialisasi tersebut, banyak rekan guru yang antusias bertanya dan ingin tahu tentang disiplin positif, prosedur segitiga restitusi, dan cara pembuatan keyakinan kelas. Demikian video aksi nyata ini tentang budaya positif di sekolah saya buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.